Main, Nih, saya rekod. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Abdul Rauf, Esfil M. Kesos, selaku penguji. Terima kasih banyak Bapak telah hadir pada seminar rancangan aktualisasi ini. Yang saya hormati Bapak Zainuddin Hikam, SHGMA, selaku mentor. Terima kasih Bapak telah hadir pada seminar rancangan aktualisasi ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Siti Aminah MA selaku coach pembimbing. Terima kasih Bu selama ini sudah diberikan arahan dan bimbingannya. Selanjutnya perkenalkan nama saya Sofin Majid. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 4 dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Bimbingan Perkawinan secara online berbasis website di KUA Kecamatan Margoyoso. Selanjutnya latar belakang dari judul rancangan aktualisasi saya ini bermula dan dilatar belakangi sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang masih dilakukan secara tatap muka. Akibatnya, tidak semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan. Yang kedua, perlu adanya pemanfaatan digital teknologi sebagai bagian terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 tentang pencatatan pernikahan dan bimbingan perkawinan yang berbunyi, pecatin yang telah melakukan pendaftaran tanda nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Selanjutnya, berikut buku register dan bimbingan perkawinan secara tatap muka. Terlihat dari gambar register dari buku masih terlihat manual, kemudian foto yang di sebelahnya itu adalah foto bimbingan perkawinan. Itu salah satu contoh seorang catin laki-laki yang tidak bisa menghadiri bimbingan perkawinan karena keterbatasan waktu. Nah, ini menjadi problem yang ada di KUA Kecamatan Margoyoso dari rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Bimbingan Perkawinan secara Online. Semoga menjadi solusi dan jawaban dari problem yang terjadi di KUA Kecamatan Margoyoso. Selanjutnya, profil instansi KUA Kecamatan Margoyoso. Visi terwujudnya masyarakat Margoso yang tahara, taat beragama, harmonis, dan sejahtera lahir batin. Misi yang pertama, optimalisasi kualitas layanan nikah dan rujuk. Yang kedua, peningkatan kualitas dan pengembangan keluarga sakinah. Tiga, peningkatan layanan bimbingan atau penerangan agama pada masyarakat. Yang keempat, peningkatan pemberdayaan zakat dan wakaf. Yang kelima, peningkatan bimbingan kemasjidan dan menjalin kemitraan dengan lembaga dakwah atau keagamaan. Selanjutnya, isu APKL. Dari identifikasi yang yang dari beberapa identifikasi yang terdapat melalui isu APKL itu terdapat ada 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya bimbingan perkawinan secara online berbasis website di KUA Kecamatan Margoyoso. Yang kedua, kurang optimalnya pendataan pencatatan nikah bagi masyarakat yang belum tercatat resmi di KUA Margoyoso. Yang ketiga, kurangnya tempat penyimpanan berkas arsip nikah di KUA Margoyoso. Yang keempat, kurang optimalnya pengarsipan data akta nikah di KUA Margoyoso. Yang kelima, kurang optimalnya informasi layanan berbasis digital website di KUA Kecamatan Margoyoso. Dari 5 isu di atas, selanjutnya dianalisis melalui isu USG terdapat 3 isu yang memenuhi syarat. Yang pertama, belum optimalnya bimbingan perkawinan secara online berbasis website di KUA Kecamatan Margoyoso. Yang kedua, kurang optimalnya informasi layanan berbasis digital website di KUA Kecamatan Margoyoso. Yang ketiga, kurang optimalnya pengarsipan data akta nikah di KUA Margoyoso. Berdasarkan analisis USG, isu yang terpilih adalah belum optimalnya bimbingan perkawinan secara online berbasis website di KUA Kecamatan Margoyoso. Selanjutnya, uraian kegiatan. Uraian kegiatan ini ada 5 kegiatan. Yang pertama, perencanaan optimalisasi bimbingan perkawinan online. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, output resume hasil dari mentor, dan surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Nilai berakhlak, akuntabel, harmonis, loyal, kolaboratif. Kontribusi visi misi, mendukung misi satu, optimalisasi kualitas layanan nikah dan rujuk. Tahapan yang kedua, merencanakan kegiatan optimalisasi bimbing online. Output hasilnya dokumen perencanaan kegiatan bimbing online, nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Kontribusi
visi misi mendukung misi 3 peningkatan layanan bimbingan penerangan agama. Selanjutnya, kegiatan yang kedua membuat modul bimbingan berbasis digital. Tahapan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Output hasilnya resum arahan dari mentor. Nilai beralat akuntabel, harmonis, adaptif, kolaboratif. Kontribusi visi misi mendukung misi 2 peningkatan kualitas dan pengembangan keluarga sakinah. Tahapan yang kedua menentukan materi sesuai bimbingan berbasis digital. Output hasilnya daftar materi bimbingan perkawinan dalam format digital, nilai berakhlak, kompeten, adaptif, akuntabel, kontribusi visi misi mendukung misi 3 peningkatan layanan bimbingan penerangan agama. Uraian kegiatan masih di kegiatan kedua, tahapan yang ketiga menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta. Output hasilnya materi bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta, nilai beralat adaptif, berorientasi pelayanan akuntabel, kontribusi visi misi mendukung misi 3 yaitu peningkatan layanan bimbingan atau penerangan agama pada masyarakat. Tahapan yang keempat mendesain format digital, output atau hasilnya desain modul digital yang siap digunakan. Nilai beralat kompeten adaptif berorientasi pelayanan, kontribusi visi misi mendukung misi 3 yaitu peningkatan layanan bimbingan atau penerangan agama pada masyarakat. Uraian kegiatan yang ketiga menentukan fitur yang digunakan. Tahapan yang pertama registrasi datin, output atau hasilnya resum arahan dari mentor, nilai beralat kolaboratif berorientasi pelayanan adaptif. Kontribusi visi misi mendukung misi 1 optimalisasi kualitas pelayanan nikah dan rujuk. Tahapan yang kedua pre-test dan post-test. Outputnya instrumen pretest dan post-test, nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, kontribusi visi dan misi mendukung misi 3 peningkatan layanan bimbingan penerangan agama. Masih di kegiatan yang ketiga, tahapan yang selanjutnya akses materi output, hasilnya tersedia link atau platform akses materi bimbingan perkawinan, nilai berakhlak kompeten berorientasi pelayanan, kontribusi visi misi mendukung misi 3 peningkatan layanan bimbingan penerangan agama. Tahapan selanjutnya sertifikat digital output hasilnya sertifikat kelulusan bimbing berbentuk digital, nilai berakhlak akuntabel kompeten. Kontribusi visi misi mendukung misi 1 optimalisasi kualitas layanan nikah dan rujuk. Kegiatan selanjutnya yaitu yang keempat, pelaksanaan bimbingan perkawinan online. Tahapan yang pertama menyampaikan materi bimbingan perkawinan secara online. Output resum arahan dari mentor, nilai berarah kolaboratif berorientasi pelayanan, kontribusi visi misi mendukung misi 3 peningkatan layanan bimbingan penerangan agama. Tahapan yang kedua menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan peserta. Outputnya diskusi dan umpan balik. Nilai berakhlak, harmonis, kolaboratif, kompeten, kontribusi visi misi mendukung misi 5 Ya, penguatan waktunya kemitraan. habis, Mas. Oke. Oke. Dipersilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan dari rancangan aktualisasinya Mas Sofiul. Monggo dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi. bagi panjenengan semuanya. Yang pertama bahwa sejak bimbingan perkawinan itu menjadi kewajiban bagi calon pengantin, maka mau tidak mau setiap calon pengantin harus datang ke KUA untuk melakukan bimbingan perkawinan. Jadi sejak terbitnya PMA 30 tahun 2024 dan juga SE Dirjen Bimas Islam nomor 2 tahun 2024, setiap catin itu harus mengikuti bimbingan perkawinan dengan standar tertentu. Dan nanti dibuktikan bahwa calon pengantin memiliki piagam telah melakukan bimbingan online. Akan tetapi ternyata dalam perjalanan layanan di KUA kami pada khususnya di KUA Kecamatan Margoyoso, tidak semua calon pengantin itu memiliki waktu yang cukup untuk datang ke KUA guna mengikuti bimbingan perkawinan. Ada beberapa alasan, karena tinggal di luar pulau, karena pekerjaan, dan lain sebagainya. Kerap kali yang kami temukan adalah meskipun kadang-kadang pekerjaannya lokasinya itu tidak terlalu jauh, tetapi para catin itu kesulitan untuk mengambil cuti. Dan ini menjadi beberapa alasan sehingga mereka itu hanya bisa datang untuk pemeriksaan berkas saja. Sehingga bimbingan perkawinan yang seharusnya mereka dapatkan guna menguatkan mental, spiritual,
dan pengetahuan sebagai bekal mereka itu tidak tercukupi dengan baik. Oleh karena itu, karena kemarin Mas Majid yang pada hari ini mengikuti masih dalam kegiatan diklat itu menyampaikan usulan kepada saya bagaimana kalau bimbingan perkawinan yang selama ini offline dicoba dengan cara online. Dan menurut saya ini satu terobosan yang bagus, mengingat bahwa nanti para calon pengantin meskipun tidak bisa hadir ke KUA, tetapi mereka juga bisa dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bimbingan perkawinan secara online. Perlu nanti harus diatur agar calon pengantin yang mengikuti secara online itu pun bisa secara aktif, kemudian juga mengindahkan materi-materi yang mereka harus pelajari, bukan sekedar asal ikut, yang penting selesai tanggung jawabnya. Nah, karena itu saya mendukung proyek Mas Majid dalam hal ini, yaitu bagaimana mengoptimalkan bimbingan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Margoyoso. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Nggih. Matur suwun Bapak yang sudah memberikan penguatan dari rancangan aktualisasinya Mas Sofiul. Untuk berikutnya kepada Bapak penguji, Bapak Rauf dipersilahkan. Monggo Bapak Rauf. Makasih Bu. Eh, Mas Saiful tadi sudah membuat paparan ya terkait optimalisasi bimbingan perkawinan secara online Iya, Pak. berbasis website ya. Saya kira Iya. ini gagasan cukup bagus karena tidak semua layanan itu dilakukan secara tatap muka. Satu gagasan, cuman saya pengen tanya ini sama Mas Saiful dan termasuk pembimbingnya, apakah di KUA di websitenya itu sudah ada fitur yang mengatur tentang bimbingan eh, perkawinan itu satu ya. Yang kedua, sorry, yang terkait fitur, apakah fitur website sendiri atau yang sudah terintegrasikan dengan SIMK? Itu satu. Yang kedua, eh, caranya bagaimana kalau misalkan nih dalam sehari ada 100 orang yang melakukan bimbingan apa itu perkawinan, sementara ada waktu yang terbatas. Kira-kira bayangan Mas Saiful itu seperti apa? Mungkin itu dua hal yang saya tanyakan ke Mas Saiful. Silakan Mas. Baik Pak, izin menjawab. Untuk sebelumnya di KUA Kecamatan Margoyoso itu belum ada website resminya Pak, dan belum ada alur bimbingan perkawiannya. Maka dari rancangan aktualisasi saya ini, saya akan membuat website resmi KUA Kecamatan Margoyoso. Lalu isinya di website itu ada layanan bimbingan perkawinan tersebut gitu Pak. Nanti untuk jadwal ketika banyaknya jadwal yang harus dilakukan pimpin ya nanti itu dikondisikan sesuai jadwalnya aja Pak. Maksimalnya berapa dalam satu hari itu. Untuk fitur-fiturnya itu belum ada juga. Nanti dibuat di website itu. Ngoten Pak. Oke, kalau itu belum ada websitenya, kebetulan saya ini kan Kepala Pusdatin. Iya, Pak. Jadi saya semua yang terkait dengan website, terkait dengan teknologi informasi, itu kan harus mendapat izin dari saya ya. Jadi nanti saya akan dukung terkait dengan website itu, nanti segera berkomunikasi, tetapi eh, di nanti juga saya kira ini bagus ya untuk bimbingan perkawinan melalui online. Kita juga sudah menyiapkan hal itu, cuman eh, nanti tinggal konsep-konsepnya, Mas, fitur-fitur apa yang diperlukan. Saya kira itu kan punya Pak Zainuddin itu kan punya pengalaman
Nggih, Pak. terkait hal-hal yang dibutuhkan di dalam eh, bimbingan. Tetapi apakah cukup melalui website apa melalui chatbot misalkan? Kalau website ya tadi aku nggak bisa bayangkan Mas Saiful kalau misalkan sehari ada orang nanya 100 dijawab semua melalui website, apakah cukup dalam waktu yang singkat tetapi layanannya terlalu banyak. Tapi prinsipnya saya setuju soal ini, tapi nanti bisa, yang penting ini bisa terimplementasi ya. Nanti kalau misalkan nanti berkoordinasi Mas Saiful apa Pak Yainuddin dengan Pusdatin Pusat. Nggih, Pak. Karena Wah, sekarang keren itu, ini. Keren loh ini, oh Mas. ya, Malah bisa langsung Hmm. diakses sama Bapak. nah, iya, jadi sekarang itu SIMK aja sudah masuk ke Pusdatin. Oh, Nah, gitu ya. sudah kita tarik semua, semua aplikasi eselon 1 itu sudah masuk ke Pusdatin dan gagasan Mas Saiful ini saya kira cukup dan mungkin bisa dikoordinasikan nanti sama Pusdatin Pusat, Mas. Tapi Nggih, baik, Pak. untuk saya nggak tahu Mas Saiful itu sarjananya apa? Saya sarjana hukum Islam, Pak. Oh, Cuma nanti pembuatan website itu saya didampingi teman, Pak, yang ahli IT itu, Pak. gini, pembuatan website itu juga sekarang juga harus dapat izin ya, karena kadang-kadang pembuatan aplikasi itu dibikin pihak ketiga, itu setelah dibikin itu tidak diserahkan ke kita, sehingga ketika terjadi pengembangan itu biasanya agak susah. Nah, tinggal nanti fitur-fiturnya aja yang diinginkan, nanti kita bisa bantu Mas Saiful. Nggih, baik, Pak. Saya kira cukup bagus ini menurut saya. J. Makasih. Terima kasih Ye. banyak, Pak, Ye. atas Oke. masukannya. Selamat ya Mas Sofiul. Ini malah langsung diberikan akses sama Bapak Kapus Datin sehingga mudah-mudahan nanti rancangan aktualisasi ini mendapat support yang besar dari Pusdatin. Oke, Amin, Bu. cukup Kasih, Bu. ya. Dan terima kasih kepada Bapak Kapus Datin dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. selanjutnya siapa ini Mas? Mas Yonatan atau Mas siapa? Yonatan. Niki untuk Bapak Mentor sedang Mas siapa ya? Nadi Nanti Fatul. Fulma, nanti Fulmarom. Oke. Ya, Mas. Oh ya, terima kasih Bu. Oh, yes, ya.